Oke, kembali lagi pada channel ini kita akan membahas lanjutan dari program linear, yaitu menentukan nilai optimalisasi. Nilai optimalisasi ada dua, yaitu menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum. Untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, kalian akan diberikan dua fungsi, yaitu fungsi objektif, fungsi tujuan atau fungsi sasaran, dan fungsi kendala yang berisi pertidaksamaan. Oke, langsung saja ke soal untuk lebih memahami. Jadi di sini merupakan soal mengenai tentang nilai optimalisasi. Kenapa demikian? Karena diminta nilai maksimum dari fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, ini adalah fungsi objektifnya. Dan yang merupakan fungsi kendala yang ada pertidaksamaan. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4 fungsi kendala. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kalian harus menggambar fungsi kendala tersebut. Jadi kita tentukan titik potongnya masing-masing. Oke, untuk menentukan gambar ini sebenarnya sudah kita bahas di part pertama, jadi seharusnya kalian bisa memahaminya. Oke, kita lanjut saja. Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, tidak perlu kita buat titik potongnya. Langsung kita menuju ke diagram Cartesius. Garis yang pertama, Y-nya 9, 0,9, dan X-nya 3, berarti 3,0. Nah, 3,0 berarti berada di antara 2 dan 4. Lalu kita tarik garis. Nah, garisnya berwarna hijau. Nah, ini pertidaksamaannya yaitu 3x ditambah y lebih dari sama dengan 9. Nah, selanjutnya untuk di garis yang kedua, kita pakai warna merah. 0,6 berarti y-nya 6, kemudian 4,0 berarti di x 4. Lalu kita tarik garis. Nah, ini pertidaksamaannya yaitu 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Nah, untuk menentukan berikutnya adalah menentukan arsirannya. Oke, yang pertama, karena x-nya sudah positif dan ini lebih dari sama dengan, nah biasa banyak yang bingung untuk mengarsir ini pada part pertama, jadi saya jelaskan kembali. Jika sudah positif dan ini terbuka ke kiri, maka arsiran yang salah kita juga arsir ke kiri. Nah, karena ini terbuka ke kiri ya, maaf. Jadi arsirnya ke kiri. Jadi habiskan arsirannya nih sepanjang garis hijau. Nah, selanjutnya untuk garis yang kedua berarti yang merah terbuka ke kanan. Ini terbuka ke kanan, maka kita arsir ke kanan. Oke, selanjutnya untuk yang fungsi kendala nih ada x kurang dari sama dengan 0, berarti kalau x sama dengan 0 ini berarti sama dengan sumbu y. Garisnya di sini. Nah, jika terbuka ke kanan berarti arsirnya ke kanan. Kita pakai warna merah juga. Nah, selanjutnya y lebih dari sama dengan 0 ini berarti sama dengan sumbu x. Nah, jadi di sini dia garisnya di bawah sumbu x. Nah, karena kita arsir yang salah, nilai y yang lebih dari 0 itu di atas, maka yang salah adalah yang di bawah. Diarsir di bawah. Nah, setelah ini maka terlihatlah daerah penyelesaiannya. Nah, daerah yang bersih inilah merupakan daerah penyelesaian. Oke, setelah ini kita menggunakan namanya titik pojok untuk menentukan nilai optimalisasi. Jadi di segitiga ini, di daerah ini, nah, titik-titik pojoknya adalah ini, kita sebut A, kemudian ini adalah B, dan yang ini adalah C. Oke, dari gambar kita ketemu titik pojoknya. Untuk yang A titiknya adalah 3,0, kemudian yang B titiknya adalah 4,0, dan yang C berapakah titiknya. Nah, karena gambar kita seperti ini, maka kita perlu bantuan untuk menentukan titik akhirnya tepat. Oke, jadi caranya menggunakan
eliminasi substitusi. Jadi garis yang berpotongan ini adalah garis 3x tambah y sama dengan 9 dan 3x tambah 2y sama dengan 12. Oke, langsung kita eliminasi. Oke, berarti titik C nya adalah 2,3. Ingat X dulu baru Y. Jadi ketemu 3 titik ini. Nah, setelah ketemu 3 titik ini, baru ketiga titik ini kita masukkan atau substitusi ke fungsi kendala ini. Nah, jadi baru digunakan fungsi kendala ini. Oke, kita lanjut ambil di fungsi tujuannya maksudnya. Oke, langsung ke fungsi tujuannya, yaitu 2x tambah 3y. Oke, lanjut kita masukkan masing-masing titik. Untuk A tadi, titiknya adalah 3,0, kemudian yang B titiknya adalah 4,0, dan yang C adalah 2,3. Nah, jadi di sini ketemu nilai F-nya, berarti X-nya diganti 3, Y-nya diganti 0, diperoleh nilainya adalah 6. Lanjut yang ini, F-nya, berarti X-nya diganti 4, kemudian Y-nya diganti 0, maka nilainya adalah 8. Berikutnya, nah berarti masing X dan Y dapat nilai ya. Jadi X nya diganti 2, kemudian Y nya diganti 3, dapat nilai 4 tambah 9 sama dengan 13. Oke, jadi di antara ini kita bisa pisahkan bahwa ini adalah nilai minimum 6 nya, dan 13 nya adalah nilai maksimum. Karena diminta nilai maksimum, maka jawabannya adalah 13. Jadi jawabannya adalah C. Oke, bagaimana, bisa dipahami kan? Oke, untuk berikutnya kita akan membahas contoh yang kedua, yaitu tentang nilai optimalisasi juga menentukan nilai minimum. Kalau soal pertama maksimum, sekarang minimum. Oke, di sini untuk menentukan nilai jadi sama, akan ada dua fungsi, yaitu fungsi objektif atau fungsi tujuan, dan ada fungsi kendala yang ada pertidaksamaannya. Jadi ada 1, 2, dan 3 fungsi kendala. Oke, jadi penyelesaiannya sama, kita buat dulu masing-masing titik. Yang pertama di sini nilai X-nya bernilai negatif. Agar tidak kesulitan dalam mengarsir, maka kita harus ubah ini dulu. Caranya semua ganti tanda. Nah, jadi X-nya menjadi positif, Y-nya menjadi negatif, dan pertidaksamaannya berubah menjadi lebih dari 0, tidak ada perubahan tanda, jadi tetap 0. Dan di sini karena X-nya sudah positif, jadi kita biarkan. Nah, selanjutnya kita cari titik potong. X dikurangi 2Y sama dengan 0. Oke, kita cari titiknya. X, Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 0. Nah, ini beda juga dengan soal yang pertama tadi. Jika soal pertama, jika X-nya 0, maka Y-nya tidak 0. Sedangkan ini sama-sama 0, maka kita harus menggunakan titik lain. Jadi, Y di sini tidak boleh kita pakai 0 lagi. Misalkan saja kita pakai angka lain, misalkan adalah angka 1. Oke, jadi cara mencarinya, X dikurangi 2 kali 1 sama dengan 0. Jadi X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X nya diperoleh 2. Jadi peroleh sini nilainya adalah 2. Oke, untuk garis yang kedua, jadi diberikan X tambah Y sama dengan 3. Oke, untuk yang pertama, nah yang ini 0,0, jadi di sini titiknya yang pertama, kemudian titiknya ini adalah 2,1, berarti X nya 2, Y nya 1. Nah, kita pertemukan.
lalu tarik garis. Oke, jadi kencangin tarik garisnya. Nah, ini adalah garis dari pertidaksamaan X dikurangi 2Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua adalah yang ini. Jadi 0,3 berarti Y nya 3, memotong sumbu X di 3 juga. Nah, kita tarik garis. Oke, nah selanjutnya kita menentukan arsirannya. Oke, jadi di sini karena dia ini terbuka ke kiri ya, jadi kita arsir ke kiri. Jadi habisin arsirnya nih ke kiri. Selanjutnya yang kedua, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 3. Oke, jadi X nya sudah positif, terbuka ke kanan, jadi kita arsir ke kanan. Selanjutnya garis yang terakhir adalah Y lebih dari sama dengan negatif 1, berarti memotong Y di negatif 1. Kita tarik garis. Nah, karena lebih dari negatif 1 di atas, maka yang salah berarti yang di bawah, jadi kita arsir. Oke, jadi di sini sudah terlihat daerah yang bersih adalah yang di sini. Ini merupakan daerah penyelesaiannya. Selanjutnya untuk menentukan nilai minimum berarti kita harus menentukan titik pojoknya. Ada 3 titik pojok, jadi ini sebut saja A, yang di sini sebut saja B, dan yang ini adalah C. Nah, untuk soal ini berarti A, B, dan C kita harus tentukan masing-masing titiknya, jadi tidak semudah soal yang pertama. Nah, kita cari. Oke, jadi yang C atau yang A adalah pertemuan antara Y sama dengan negatif 1 dengan garis ini. Jadi kita cari untuk titik A. Ini adalah titik pojok ya. Nah, titik A nya adalah X dikurangi 2Y sama dengan 0, kemudian dihubungkan dengan Y sama dengan negatif 1. Oke, karena di sini ini sendiri Y negatif 1 sendiri, maka kita bisa pakai cara substitusi tanpa eliminasi. Jadi langsung masukkan X dikurangi 2 kali negatif 1 sama dengan 0, X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Berarti kita sudah peroleh titik A nya adalah negatif 2, negatif 1. Ini X nya dan ini Y nya. Oke, selanjutnya untuk titik B juga sama. Nah, ini berarti perpotongan antara garis yang merah, yaitu X tambah Y sama dengan 3, dengan garis yang kuning, yaitu Y sama dengan negatif 1. Nah, karena ini juga sendiri sudah ketemu nilai Y nya, berarti langsung ke substitusi. Ketemu X nya sama dengan 4, maka ketemu titik B nya adalah 4, negatif 1. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai C. Nilai C ini adalah perpotongan antara garis hijau dan merah. Nah, berarti kita tentukan X dikurangi 2Y sama dengan 0 dan X tambah Y sama dengan 3. Nah, karena sama-sama isi X, Y, maka kita bisa pakai eliminasi. Jadi ketemu titik C nya adalah 2,1. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Fungsi objektifnya adalah 2x dikurangi 3y tambah 7. Nah, jadi masing-masing kita cari. Untuk A negatif 2, negatif 1, maka diperoleh berarti X nya diganti dengan 2, X nya diganti dengan negatif 2, kurangi 3, Y nya diganti dengan negatif 1 tambah 7. Langsung kita hitung, dapatnya negatif 4 tambah 3 tambah 7, nilainya adalah
6. Oke, untuk yang titik B 4, negatif 1 berarti 2 kali X nya ganti dengan 4 min 3, Y nya diganti dengan negatif 1 tambah 7. Nah, diperoleh 8 ditambah 3 tambah 7, nilainya adalah 18. Selanjutnya untuk nilai titik C. Titik C tadi kita peroleh adalah 2,1. Nah, berarti kita substitusi lagi. 2, X nya diganti dengan 2, kemudian min 3, Y nya diganti dengan 1 ditambah 7. 2 kali 2 4 dikurangi 3 tambah 7. Nah, ini nilainya adalah 8. Oke, jadi kita sudah temukan 3 nilai dari ketiga titik pada daerah penyelesaian. Nah, jadi kita bisa kategorikan 6, 18, 8, berarti 6 nya adalah nilai minimumnya dan 18 adalah nilai maksimumnya. Nah, karena di sini ditanyakan diminta adalah nilai minimum, maka jawabannya adalah 6. Jadi jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami kan? Nah, jadi dalam menyelesaikan ini diingat cara mengarsirnya. Jadi sudah tak kasih cara, ingat bahwa X nya harus positif, kemudian jika dia terbuka ke kanan, maka kita arsir ke kanan. Jika dia terbuka ke kiri seperti ini, arsir ke kiri. Oke, setelah itu ini kita menggunakan arsiran yang salah. Jadi setelah menemukan daerah penyelesaiannya, baru kita menggunakan titik pojok namanya. Untuk menentukan titik pojok bisa langsung seperti soal yang pertama, atau kita perlu menggunakan eliminasi dan substitusi seperti soal kedua seperti ini. Nah, oke, sekian dulu penjelasan untuk nilai optimalisasi. Silahkan latihan soal, cari-cari soal yang lain. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.